Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang mudik yang bernilai ibadah. Lantas bagaimanakah kita membuat mudik kita bersama keluarga memiliki nilai ibadah? Habib Nabil Al-Musawa untuk menjelaskannya. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim, amma ba'd. Yang saya hormati dan insyaAllah dimuliakan oleh Allah, guru kita Ustadzuna Syahdan, mata'anallah tula hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau senantiasa dalam taat kepada Allah. Juga sahabat baik saya Ustadz Agung Izul Haq, mudah-mudahan beliau juga dipanjangkan umur, sehat walafiat dalam takwa kepada Allah. Dan juga jamaah Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah, yang seragamnya luar biasa bagus, Masya Allah. Dan para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Tadi guru kita Ustadz Syahdan sudah menyampaikan tentang ketika kita bicara mudik itu nomor satu apa tadi Bu? Berniat. Jadi nomor satunya berniat. Artinya apa? Di dalam hadis dikatakan, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama al-a'malu binniyat. Yang namanya amal apapun itu, kita duduk, masuk masjid, keluar masjid, berpakaian ya, dan buka pakaian dan seterusnya, masuk kamar mandi dan sebagainya, itu tergantung dari niat. Maka ada diperintahkan, kita disunahkan untuk berdoa ya Bu. Masuk masjid ada doanya, ya keluar masjid ada doanya dan seterusnya. Supaya apa? Supaya setiap amal kita bernilai ibadah. Walaupun cuman buka baju, pakai baju, itu bisa jadi ibadah. Nah, begitupun mudik. Nah, kalau kita bicara mudik, bagaimana supaya mudik kita bernilai ibadah? Tadi dikatakan yang pertama niat. Ya, jadi diniatin supaya ya Allah, saya ini mudik ini betul-betul saya niat untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua apa? Bapak Ibu sekalian, selain niat juga amalnya harus sesuai dengan perintah Islam. Apa itu? Yang pertama dan paling utama, kalau kita mudik jangan lupa untuk birrul walidain, untuk memuliakan, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dikatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah sudah tetapkan, putuskan bahwa kalian semua harus beribadah itu adalah hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang kita harus berbuat ihsan, berbuat yang terbaik. Jadi alangkah menyedihkan kalau orang bulak-balik mudik, orang tuanya dibiarin, nggak didatangin. Sibuk dia dengan teman-temannya, sibuk dia dengan orang-orang yang dekat sama dia, tapi orang tuanya sendiri nggak didatangin. Ya, ada lagi orang datang kepada orang tua, tapi dia nggak terpikir untuk menghormati, memuliakan orang tuanya. Buat teman-temannya dibawain hadiah, ya Pak. Tapi buat orang tuanya enggak. Malah datang bawa perut kosong, pulang nanti dari kampung bawa macam-macam, ya Bu. Wah, ya. Ada jagung-jagung di bawah, ada wah penuh itu. Kalau bawa mobil itu tadi bahasanya Ustadz Syahdan, motornya aja sampai penuh. Datang bawa perut kosong doang. Nah, kayak begitu ini enggak birrul walidain. Ya, orang tua itu enggak berharap kita ngasih banyak-banyak, Pak, ibu-ibu sekalian. Ya Bu, kita kalau punya anak gimana? Kita enggak berharap anak, tapi yang penting ada perhatian. Walaupun bawa satu yang kecil senang rasanya kalau anak yang beliin atau yang bawain, ya. Jadi itu yang pertama, birrul walidain. Apalagi kalau sampai orang tua dibiarin, nggak ditengokin, sampai akhirnya ada kasus kemarin itu yang sampai membusuk orang tuanya. Anaknya nggak ada yang tahu, nggak pernah pulang, nggak pernah nengok, nggak pernah nelpon. Kira-kira itu masuk surga atau masuk neraka itu anak-anak begitu?
Mudah-mudahan Allah ampuni mereka sehingga bisa masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah yang kedua Bapak Ibu sekalian, selain kita birrul walidain, Bib, saya ini orang tuanya sudah nggak ada, bagaimana caranya? Maka hendaknya kita ziarah. Bib, ziarah kubur itu bagaimana? Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala anhu dikatakan, inna rabbaka, ini malaikat Jibril Bu yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Inna rabbaka, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad, ya, ya'muruka, memerintahkan kepada kamu, anta'tiya ahlal baqi, untuk supaya kamu ziarah kepada ahlul Baqi. Kalau di Madinah itu kuburannya namanya Baqi, ya Bu, bapak-bapak sekalian. Kalau di Mekah namanya Ma'ala. Karena Rasul SAW itu tinggal di Madinah, ya, setelah hijrah, maka disuruh untuk datang ke pemakaman Baqi. Itu perintah. Inna rabbaka ya'muruka, kata malaikat Jibril, ya, untuk datang ke Baqi, ya, ahlal Baqi. Fatastaghfir lahum. Datang ke situ ngapain? Datang ke situ bukan sekedar narok bunga, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Wah, cukup ngasih bunga, bukan. Fatastaghfir lahum, mintakan ampun buat mereka, gitu ya. Doain mereka, bacain Fatihah buat mereka dan seterusnya, ya. Saya nggak mau baca Fatihah, Habib, saya doa aja nggak apa-apa, ya. Yang penting kita disuruh memintakan ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, sibuk aja ngurusin yang hidup, yang matinya kita nggak datangin. Ya, nah itu yang kedua. Lalu yang ketiga kata para ulama adalah menghubungkan silaturahim. Ya, di dalam ayat di surah An-Nisa, ya Allah sebutkan, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya, dan takutlah kamu kepada Allah, takwalah kamu kepada Allah, yang dengan nama Allah itu kalian saling meminta. Ya, kalian saling memenuhi janji, kalian saling bersumpah, wal arham, dan hubungkan silaturahim. Bib, kalau namanya menghubungkan silaturahim itu apa? Maksudnya adalah kepada keluarga, Bu. Ya, ini seringkali salah kaprah. Ini sama teman kita silaturahim. Kalau sama teman namanya ukhuwah Islamiyah, ya Bu. Ya, ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, macam-macam. Tapi kalau sama keluarga namanya silaturahim. Rahim itu ikatan kekeluargaan maksudnya, gitu ya. Jadi kita hubungan silaturahim. Dan yang terbaik Bapak Ibu sekalian, nih saya ulangi, kalau bagi yang mau mudik, yang paling bagus dari silaturahim itu apa? Kata Rasul SAW, yang paling bagus itu adalah kalau keluarga kita mutusin hubungan sama kita, kita yang menghubungkan kembali. Itu yang paling the best, ya. Nah, biasanya kalau kita malah malas gitu ya Bu. Ah, ngapain datang, dia aja mutusin hubungan sama saya. Itu yang paling tinggi malah pahalanya. Beb, tapi dia nggak mau nerima, nggak apa-apa. Pahalanya kita sudah penuh dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, ya. Dia mau terima mau nggak, urusan dia. Urusan dia sama Allah. Yang penting kita sudah memulai, ya. Kita sudah menghubungi, kita sudah berbuat baik sama dia, ya. Jadi wal arham, hubungkan tali yang putus, silaturahim. Itu yang keberapa, Bu? Ngetes saja nih Ramadan siang gitu kan. Ba'da zuhur, ini masih di sini atau di New York sana ini? Pikirannya itu ya. Insyaallah masih di Indonesia. Masih di damai Indonesiaku. Jadi yang ketiga tadi, yang pertama apa Bu tadi? Apa? Ya, kita berniat, lalu kemudian isi silaturahim itu yang pertama adalah birrul walidain, menghubungi orang tua atau nomor satu. Yang kedua apa? Silaturahim. Yang ketiga apa? Yang kedua tadi adalah menziarahi kalau udah meninggal, ya, keluarga yang sudah meninggal. Yang ketiga adalah silaturahim. Yang keempat apa? Yaitu saling memaafkan. Nah, ini baru nih teman, tetangga, kolega, ya, orang-orang yang punya hubungan sama kita, kita minta maaf. Yang terbaik daripada orang yang saling bermusuhan itu adalah yang paling duluan minta maaf walaupun dia belum tentu salah. Jadi kalau kita bisa itu kita ambil. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang suka memaafkan manusia itu Allah mencintai orang yang berbuat baik. Lalu kemudian
Yang kelima, ya di dalam mudik itu adalah kita banyak memberi sodako dalam bentuk hadiah, dalam bentuk oleh-oleh, wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, orang yang suka bersedekah baik laki-laki maupun perempuan itu akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dirahmati Allah. Jadi itu 5 hal isi dari silaturahim supaya silaturahim kita bernilai apa Pak? Ibadah. Mudah-mudahan Allah terima amal kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habibana yang kembali mengingatkan kepada kita ternyata begitu banyak aspek ilmu, nilai-nilai dari perjalanan mudik yang segera kita persiapkan. Baik, untuk melengkapi tema bahasan kita seperti biasa kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.